kisah tentang Ashabil Ghor, yaitu orang-orang yang terjebak di dalam goa. Al-Ghor artinya goa yang kecil, berbeda dengan Kahf. Ada surat goa namanya surat Al-Kahf. Am hasibta anna ashabal kahf warraqimi kanu min ayatina ajaba. Nah, kalau Kahf itu goanya lebih besar, berada di gunung. Kalau Ghor hanya dia himpitan batu, antara batu-batu yang menumpuk, kemudian ada ruang di antara batu-batu itu dinamakan Ghor. Itu perbedaan al-farqu bainal Ghor wal Kahf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Ghor Hira. Nah, Gua Hira itu kecil, dia hanya celah-celah batu yang besar. Tapi kalau Kahfun itu dalam, goanya besar dan dalam. Ada juga ketika Nabi hijrah, Ghor Thur, itu juga kecil. Nah, itu perbedaan antara Ghor dan Kahf. Qissatu ashabil ghori wa jawazu tawassuli bil a'mali. Kisah orang-orang yang terjebak di dalam goa dan bolehnya bertawassul dengan amal-amal soleh. Perlu diketahui bahwa kisah ini termuat di dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi riwayat ini riwayat yang sahih, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dilahirkan tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam kitab Fathul Bari. Kama waqa'a litsalatsati alladzina asabahum al-mataru fa'awaw ila gharin fi jabalin fanhadarat ay saqatat sakhratun minal jabali fasaddat alaihim al-gharu. Kisah ini diawali dengan 3 orang pemuda yang dimana ketika itu mereka sedang berada di satu tempat, kemudian hujan turun sangat lebat. Al-matar, hujan turun sangat lebat. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka 3 orang pemuda ini mencari tempat berteduh. Mereka dapati ada satu goa, maka mereka berteduh di dalam goa kecil tersebut. Di saat mereka sedang berteduh di goa yang lokasinya ada di satu gunung, fanhadarat ay saqatat sakhratun minal jabal. Tiba-tiba jatuh satu batu besar, sakhratun itu batu besar, dari gunung tersebut. Batu itu jatuh menutup pintu keluar goa itu, sehingga 3 pemuda ini terjebak di dalam goa. Dan ini yang menceritakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah yang hikayahkan kisah ini. Faqalu, maka mereka bertiga terjebak di dalam goa, ingin keluar, tapi sangat sulit batu itu untuk tergeser. Tidak ada lagi jalan keluar. Maka mereka berkata, unzuru madza amiltum minal a'mali as-salihati fas'alullaha biha fa innahu yunjikum. Maka mereka mengatakan, coba ingat-ingat, maknanya lihatlah atau ingat-ingatlah, apakah ada amalan
yang dahulu pernah kita lakukan dari amal-amal yang soleh, lalu kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh tersebut, sehingga nanti Allah akan selamatkan kita. Di sini domirnya pakai kata kalian. Sesungguhnya nanti Allah akan selamatkan kalian. Jadi mereka bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan amal soleh. Fadzakara kullu wahidin minhum sabiqata amalin solihin sabaqa lahu ma'a rabbih. Maka mulailah masing-masing dari mereka menceritakan amalan-amalan soleh mereka yang dahulu mereka pernah lakukan. Fatawassala ahaduhum bibirrihi walidayhi. Lalu salah seorang dari mereka mulai bertawasul. Dia punya amalan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu diceritakan di dalam Fathul Bari. Dia bawa satu gelas susu, kemudian ia ingin berikan kepada ibunya. Masuk ke kamar ibunya, ternyata sang ibu sudah tertidur dan pada waktu itu sudah malam hari. Maka sang anak itu dia menanti di pinggiran tempat tidur ibundanya. Ibundanya meminta susu sebelumnya. Dia bawakan susu ke dalam kamar ibunya, ternyata ibunya sudah tertidur. Dia tidak berani membangunkan ibunya. Jadi dia hanya berdiri di samping tempat tidur sang ibu. Anak-anaknya datang ingin meminta susu tersebut, ia tidak berikan karena ini memang khusus untuk ibunya. Sampai kapan dia berdiri di situ? Sampai subuh. Nanti ibunya bangun di waktu subuh, baru sang anak berikan susu tersebut. Dia bertawasul dengan amal itu. Kalau memang ini amal soleh yang Allah terima, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia katakan, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna furjatan nara minhas samaa. Jika aku lakukan amalan itu semata-mata karena Engkau ya Allah, maka saya bertawasul dengan amal ini, tolong Engkau ya Allah geserkan celak sedikit dari batu tersebut sehingga kami bisa melihat langit. Selesai dia bertawasul, batu itu tergeser sedikit sehingga mereka yang tadinya tertutup tidak bisa melihat langit, batu itu tergeser sedikit, mereka di dalam gua sudah bisa melihat langit. Artinya sudah ada celah walaupun sedikit dan belum bisa keluar karena masih celahnya masih sedikit terbuka dari batu itu tergeser. Fafarrajallahu anhum furjatan hatta ra'au samaa. Allah lapangkan mereka, Allah berikan celah dari batu itu tergeser sehingga mereka bisa melihat langit. Wa tawassala atsani bitarkiz zina ma'a binti ammihi ma'a tamakkunihi minhu wa qala in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna furjatan fafarrajallahu 'anhum furjatan ukhra. Orang kedua bertawasul. Tadi orang pertama, pemuda pertama telah bertawasul, sekarang pemuda kedua dia bertawasul dengan amalan pernah meninggalkan zina. Padahal waktu itu ada kesempatan untuk dia berzina dengan sepupunya. Tatkala hampir dia melakukan perzinahan tersebut, dia teringat dan rasa takut akan dosa. Dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ketika sepupunya perempuan yang soleha ini bersama pemuda dari sepupunya itu mau melakukan perzinahan, sepupunya yang wanita ini mengatakan, kau tidak takut kepada Allah melakukan dosa ini? Maka hatinya itu pun bergetar mendengar ucapan itu.
dia tinggalkan itu zina, padahal waktu keadaan sudah memungkinkan untuk melakukan perzinahan itu, tapi karena takut dia tinggalkan itu. Ya Allah, jika ini aku lakukan semata-mata karena Engkau dan ini adalah amalan soleh yang Engkau terima, maka saya minta kepadamu ya Allah, tolong berikanlah batu ini tergeser sedikit. Maka Allah pun memberikan farrajallah, Allah menggeserkan batu tersebut, dia tergeser. Mereka coba keluar, masih belum bisa untuk keluar. Wa tawassal ats-tsalitsu bikaunihi hafidha ujrata ajirin kana ghadiba 'alaiha. Kemudian pemuda yang ketiga, dia pun berdoa dan bertawasul. Dia bertawasul dengan amalan, dia punya pegawai. Pegawainya ini pergi meninggalkannya, sedangkan gajinya belum ia bayar. Maka dia menunggu pegawainya kembali untuk mengambil haknya, mengambil gajinya. Ternyata pegawai tersebut tidak kembali lagi. Maka dia gunakan gaji pegawainya itu, dia membeli kambing, unta dan sapi. Jadi gajinya itu dia beli kambing sedikit, ada jantan ada betina, lama-lama beternak jadi banyak, dapat uangnya lagi, itu dia putar modal sampai akhirnya punya ternak unta, ternak sapi, ternak kambing. Dari gaji yang sedikit diinvestasikan, diputar modal tersebut menjadi hasil keuntungan yang berlimpah. Ketika sudah banyak ternak-ternak tersebut, unta, sapi dan kambing, bahkan diriwayatkan memenuhi satu lembah antara dua gunung itu penuh dengan unta, penuh dengan sapi, penuh dengan kambing. Itu dari modal yang sedikit, dari gaji pegawainya. Dia putar itu modal, dia investasikan. Ketika pegawainya kembali ingin meminta gajinya, dia katakan, mari saya berikan gajimu. Dia tunjukkan itu seluruhnya, unta, sapi, kambing tersebut di antara dua gunung itu semuanya milikmu. Kalau memang itu amal soleh, ya Allah tolong geserkan batu ini. Akhirnya doa yang ketiga ini membuat batu tersebut benar-benar tergeser dan mereka bisa keluar dari dalam gua. Hikmah dari kisah ini bahwa tawasul dengan amal soleh itu dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Tawasul dengan amal soleh. Oleh sebab itu amalia-amalia yang dilakukan oleh para ulama, diantaranya di dalam kitab Kanjun Najah was Surur, di situ kan dijelaskan ketika malam nisfu Sya'ban kita membaca surat Yasin. Selesai membaca surat Yasin kita berdoa. Itu adalah bentuk tawasul dengan amal soleh. Kita membaca surat Yasin berarti kita membaca Al-Quran. Surat Yasin, qalbul Quran, likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu punya hati dan hatinya Al-Quran, surat Yasin. Kita membaca surat Yasin berarti kita sedang melakukan amal soleh. Karena tilawatul Quran ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Maka tawasul dengan surat Yasin. Ya Allah, saya seakan-akan kita menyatakan, ya Allah, saya bertawasul dengan bacaan surat Yasin ini, maka tolong terimalah doa kami. Setelah itu diisi dengan doa. Jadi ulama-ulama yang membuat amalan-amalan seperti itu, mereka paham akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya catat di beberapa kitab tentang masalah at-tawassul. Itu banyak kitab-kitab ulama menulis secara khusus tentang masalah at-tawassul. Tawassul itu artinya perantara. At-tawassul artinya perantara.
Di antara kitab-kitab yang membahas tentang tawasul, ada yang berjudul Al-Qaulul Jali fi Hukmi Tawassuli bin Nabi wal Wali. Kalau kita terjemahkan artinya pendapat yang jelas tentang hukum tawasul dengan Nabi dan Wali. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Khidir. Ada juga kitab tentang tawasul berjudul At-Tawassul bin Nabi wa bis Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Ibnu Marzuq. Kemudian kitab tawasul yang membahas tentang tawasul secara keseluruhan yang singkat namun padat, yaitu kitab yang berjudul Ithaful Azkiya bi Jawazit Tawassuli bil Anbiya wal Auliya yang ditulis oleh Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Mutafanninu As-Sayyid Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq Al-Gumari, dan juga Dr. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki. Mereka juga membuat kitab yang sangat mati', yang sangat baik. Di antaranya membahas tentang masalah at-tawassul, yaitu kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki berjudul Mafahim Yajib an Tusahhah. Semua kitab tadi yang saya sebutkan, kesemuanya sepakat bahwa hukum tawasul itu dibolehkan dari berbagai bentuk tawasul. Ada tawasul bentuknya amal seperti yang diceritakan tadi di dalam hadis, at-tawassul bil a'mali shalihah. Ada at-tawassul bi jahin nabi, tawasul dengan pangkatnya nabi. Ada at-tawassul bin nabi, tawasul dengan zatnya nabi. Nah, ini di dalam kitab-kitab tersebut semuanya sepakat hal itu dibenarkan. Ada ulama yang mengkritisi tentang tawasul juga. Ya, di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah menulis kitab berjudul Qaidatun Jaliyah fit Tawassuli wal Wasilati. Ini kitab mengkritisi tawasul-tawasul yang menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah menyimpang. Beliau hanya membenarkan tawasul dengan dua cara tawasul. Jadi Ibnu Taimiyah tidak mutlak menyalahkan tawasul secara keseluruhan, tapi yang beliau kritisi hanya beberapa tawasul menurut pandangan beliau. Yang beliau bolehkan tawasul yang pertama at-tawassul bil amal. Tawasul dengan amal ia bolehkan, dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian tawasul dalam bentuk meminta doa itu juga dibolehkan. Jadi meminta doa itu bagian dari tawasul. Kita yakini orang ini lebih soleh daripada kita, lebih baik daripada kita. Itu husnuzonnya kita. Kita meminta tolong doakan, maka didoakanlah kepada Allah Ta'ala untuk kita. Itu adalah tawasul yang dibenarkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Tapi selebihnya itu beliau menyatakan tawasul-tawasul selain dari cara-cara seperti ini, itu adalah tawasul yang terlarang menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dan hal yang sama juga ditulis oleh Syekh Albani dalam kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Afkaruhu. Jadi kurang lebih hampir sama dengan apa yang dijabarkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Masalah tawasul ini dia masuk juga ke dalam bab fikih. Dia masuk ke dua bab. Tawasul masuk ke bab akidah dan masuk ke bab fikih. Tapi cenderung kebanyakan ulama mereka lebih banyak mengkaji dan membahasnya dalam masalah-masalah fikih, bukan dalam masalah-masalah akidah. Makanya tawasul ini juga perlu ilmu. Perlu ilmu. Kita harus objektif menilai tawasul. Kita tidak menyatakan tawasul ini semuanya harus melakukan tawasul, itu juga keliru. Orang yang tidak bertawasul juga itu haknya mereka. Tapi yang bertawasul juga itu punya dalil-dalil yang
telah dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Maksud saya tawasul ini juga perlu ilmu agar jangan sampai salah di dalam bertawasul. Misalnya keyakinan kepada seseorang tanpa meyakini bahwa semua itu adalah kehendaknya Allah. Dia yakini bahwa benda ini atau orang ini dia mampu melakukan sesuatu, dan dalam hatinya i'tiqadnya, keyakinannya bahwa orang ini yang mampu, bukan Allah. Yaitu jelas tawasul yang seperti ini disepakati semuanya oleh para ulama adalah tawasul yang keliru. Tapi tawasul yang umumnya dilakukan oleh para ulama-ulama, khususnya pengikut ahli sunnati wal jamaah yang senang bertawasul, itu mereka punya keyakinan Allah Ta'ala yang menyebabkan segala sesuatu lewat perantara-perantara sesuatu yang ia cintai. Sama halnya kita ke dokter, itu tawasul juga. Saya sakit, saya berobat ke dokter. Hakikatnya yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu analogi sederhana yang dijelaskan oleh ulama. Nah, sekarang kita lihat pandangan fikih. Bagaimana sih para fuqaha mereka menyimpulkan hukum tawasul? Dan perlu diketahui ulama-ulama 4 mazhab mereka juga mengambil dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka pahami secara komprehensif, secara keseluruhan, kemudian mereka berikan kesimpulan hukum. Saya urutkan sesuai mazhabnya. Al-madhabu al-Hanafi. Yang pertama mazhab Hanafi. Dari sisi usia pendiri mazhabnya ini lebih tua dari mazhab-mazhab ahli sunnah lainnya. Imam Abu Hanifah lebih tua dari Imam Malik. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Dalam Al-Madhab Al-Hanafi ada kitab namanya Al-Fatawa Al-Hindiyah Al-Hanafiyah, kumpulan fatwa-fatwa mazhab Hanafi. Mereka menyatakan jawazut tawassuli, dibolehkan tawassul dengan semua bentuk tawassul. Dan ini mayoritas pendapat mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, al-madhhabul Maliki, disebutkan oleh al-Imam Al-Qadi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, juga menyatakan ulama-ulama bermazhab Maliki juga membolehkan tawassul. Membolehkan tawassul secara keseluruhan. Hanya beberapa di antara mereka yang ada khilaf, tapi mayoritas membolehkan. Demikian juga al-madhhabu Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Di antara ulama dari mazhab Syafi'i, al-Imam Romli, beliau menyatakan bi anna al-istighatsata bil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i was salihin jaizatun, bahwa beristighatsah, meminta pertolongan, atau juga makna lain bisa kita artikan bertawasul dengan para nabi, para rasul, para aulia, para ulama dan kaum solihin, hal itu dibolehkan. Al-Imam Romli adalah ulama besar bermadzhab Syafi'i. Tidak sampai di situ, ulama yang terkenal sangat ketat di dalam masalah hukum, para ulama-ulama yang mengikuti al-madhhabu al-Hambali, mengikuti madhab Hambali. Ternyata di dalam madhab Hambali, di antara ulamanya bernama Ibnu Muflih al-Hambali, di dalam kitab Al-Furuq, beliau menyatakan wa yajuzu tawassulu bi salihin wa qila yustahabbu, dan boleh hukumnya bertawasul dengan orang soleh, dan pendapat lainnya menyatakan yustahabbu, hal itu dianjurkan. Jadi kesimpulan hukumnya, mayoritas para ulama membolehkan at-tawassul dengan berbagai bentuk at-tawassul. Yang penting kita yakini at-tawassul itu berasal daripada
kekuatan Allah ketika Allah memberikan sesuatu lewat sesuatu yang Allah cintai. Nah, ini jangan sampai salah. Makanya yang masih salah dalam i'tiqad, ada baiknya jangan dulu dia banyak bertawasul. Orang-orang awam harus dididik dulu, dijelaskan dulu tawasul itu apa sih, maknanya apa. Karena khawatir nanti jadi salah mengamalkan tawasul, nanti masuk ke bab yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Salah satu ayat Allah nyatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Kata al-wasilah di sini maknanya tawasul yang dipahami oleh ulama-ulama khususnya bermazhab Syafi'i. Kemudian dalil-dalil hadis tentang tawasul sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, wa sahhahahu, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini, tapi Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama, seperti juga Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir yang dilahirkan tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, juga memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Qisasul Anbiya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis yang populer, lamma iqtarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Adam memang diatur oleh Allah seakan-akan melakukan satu kesalahan, kemudian meminta ampun kepada Allah dengan membaca doa, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, wa fir riwayah lama ghafartali. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad agar engkau ampuni diriku. Faqala Allah, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana engkau bisa mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafahta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala gawaimil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku menatap ke tiang-tiang arsy. Di saat itu aku melihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka saya yakin, kata Nabi Adam, annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka aku yakin tidaklah satu nama yang disandarkan kepadamu melainkan pasti ia adalah makhluk yang paling engkau cinta. Illa ahabbal khalqi ilaika. Faqala Allah, maka Allah Ta'ala menjawab, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya, bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku cinta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itsa'altani bihaqqihi wa fir riwayah bihaqqi Muhammadin qad ghafartu lak. Kalau kau berdoa dengan haknya Nabi Muhammad, maka sungguh aku akan ampuni dosamu. Walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan engkau, kata Allah Ta'ala. Nah, ini Nabi Adam bertawassul kepada Allah, membawa haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, tepatnya riwayat dari Ibnu Abbas secara mauquf, ya, hadis mauquf. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin.
jika ada riwayat yang disandarkan kepada para sahabat, maka para muhadditsun memberikan istilah al-hadits al-mauquf, hadis mauquf. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 89, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Wa kanu, dan dahulu mereka. Siapa mereka dahulu di sini? Orang-orang Yahudi. Ini surat Al-Baqarah ayat 89. Dan dahulu mereka orang-orang Yahudi, sebelum Nabi tiba, sebelum Nabi Muhammad hadir, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini, mereka orang-orang Yahudi Khaybar yang ada di Madinah, apabila berperang dengan suku Bani Ghatafan yang ada di wilayah tersebut, kalau mereka hampir kalah nih, orang-orang Yahudi Khaybar hampir kalah, mereka selalu berdoa dan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Dalam doanya ini dikatakan, inna nas'aluka bihaqqin nabil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Ini tawasulnya siapa? Orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu bahwa akan muncul nabi penutup, pemimpin para nabi. Apa tawasul mereka? Inna nas'aluka, sesungguhnya ya Allah kami meminta kepadamu, bihaqqin nabil ummi, dengan hak nabi ummi, Nabi Muhammad SAW, alladzi wa'adtana, yang telah kau janjikan kepada kami. Jadi mereka berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Bani Israel, makanya dijanjikan kepada kami. Ternyata di luar ekspektasi mereka. Nabi Muhammad bukan berasal dari Bani Israel, tapi berasal dari suku Quraisy. Alladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman, yang kau janjikan kepada kami akan kau keluarkan nabi tersebut kepada kami di akhir zaman. Ini asbabul nuzul daripada ayat surat Al-Baqarah ayat 89. Dan riwayat ini riwayat yang populer di kalangan ulama ahli tafsir Al-Quran, seperti Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Bagawi, Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, Al-Imam Asy-Syaukani, dan banyak ulama-ulama lainnya, khususnya ulama-ulama tafsir Al-Quran. Riwayat ini mereka semua riwayatkan dalam kitab tafsir tersebut. Bisa dibaca setiap dibahas tafsiran surat Al-Baqarah ayat 89, maka salah satu penjelasannya adalah riwayat tersebut, di mana orang-orang Yahudi Khaybar ketika mereka hampir kalah dari peperangan, mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis ini hadis yang sanadnya sahih menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Ada orang buta datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang buta ini meminta kepada Nabi untuk mendoakan dirinya agar matanya disembuhkan oleh Allah. Nabi bersabda, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Kalau kau mau, saya akan berdoa. Tapi jika engkau mau juga, kau bersabar, itu lebih baik bagimu. Qala fad'uhu. Orang buta ini mengatakan, doakan ya Rasulullah. Qala fa'amaru ayyatawadda'a fayuhsina wudu'ah. Kemudian Nabi perintahkan, sebelum Nabi mengajarkan kepadanya doa atau Nabi mendoakan kepadanya, Nabi perintahkan dia untuk berwudu dengan sempurna, dengan wudu yang baik. Selepas orang buta itu berwudu, Nabi ajarkan doa kepadanya. Wa yad'u bihadzal du'a, bacalah doa ini, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika
bin nabiyyika Muhammadin nabi rahmati inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaghdali Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ini doa dari Rasul. Rasul ajarkan, bacalah doa Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku menuju kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi pembawa kasih sayang. Sesungguhnya aku menuju kepadamu lewat wasilah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau penuhi hajatku. Ya Allah, tolong berikanlah syafaat kepada nabimu sehingga nabimu berikan pertolongan itu padaku. Itu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ini dalil tawassul, ya, dalil tawassul. Dan riwayat ini sahih menurut Imam Ahmad, dan juga riwayat ini berasal dari sahabat bernama Utsman bin Hunayf. Bernama Utsman bin Hunayf. Dan disahihkan juga oleh Ibnu Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah. Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya mensahihkan hadis ini juga. Yang keempat, nah ini ceritanya tawasul Nabi masih hidup. Karena ulama-ulama, sebagian kecil ulama-ulama yang menolak tawasul ketika Nabi sudah meninggal. Tapi di saat Nabi masih hidup diperbolehkan. Nah, ternyata ada riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, diceritakan setelah Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, asab an-nasa qahtun. Sahabat-sahabat yang hidup, yang tinggal di kota Madinah di masa itu, mereka ditimpa masa paceklik, kelaparan karena kekeringan, hujan tidak turun-turun. Fi zamani Umar, peristiwa ini terjadi di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian faja'a rajulun minas sahabati ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat, bukan lagi ulama, sahabat. Datang seorang sahabat mengadu kemana? Ke kuburan Nabi Muhammad. Ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, tolong mintakan hujan. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rasulullah, tolong mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu. Sesungguhnya mereka dalam keadaan binasa. Ini hukumnya sama seperti kita memanggil, ya fulan tolong saya. Saya yakin kalau kita misalnya di tengah lautan tenggelam, ada perahu lewat, yang dia teriak siapa? Orang itu. Woi, tolong, tolong. Itu tawasul. Allah berikan pertolongan lewat orang itu. Tapi kalau dia pada waktu itu mau tenggelam, ada orang lewat dengan perahunya, kemudian ya Allah tolong. Kenapa? Kalau saya bilang kepada orang itu, wahai orang tolong, maka syirik. Gak bisa. Betul tidak? Nah sekarang bedanya yang hidup dan meninggal itu sama. Kita kan orang Islam diajarkan dan dinyatakan oleh Allah, wala taqulu man yuqtalu fi sabilillah amwat. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, jangan kalian mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah mereka mati. Mereka hanya pindah alam dengan ruhnya. Tapi ada di situ. Jangan katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah mati. Bal ahya, melainkan mereka hidup. Oleh sebab itu tidak ada bedanya meminta pertolongan di saat hidup dan di saat meninggal.
Kita yakini Allah yang berikan lewat perantara, sabab musabab. Kita mau tenggelam, kita minta tolong bukan kepada Allah waktu itu. Bukan berarti kita tidak meyakini bahwa Allah yang menolong kita. Tapi ada orang di situ, lewat perantara orang itu Allah tolong kita. Begitu pemahaman tawasul yang diajarkan oleh para ulama. Dan ini riwayat sahih. Ini ada di dalam kitab Fathul Bari. Seorang sahabat bernama Bilal ibnul Harith. Namanya Bilal ibnul Harith. Dia datang ke kuburan Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong mintakan hujan kepada umatmu. Sesungguhnya mereka itu dalam keadaan binasa." Kemudian setelah itu dia tertidur. Ketika ia tertidur, dia bermimpi bertemu dengan Rasul SAW. Kemudian Nabi katakan kepadanya, "Iti Umar, fa'akrihu minni salam, wa akhbirhu annahum yusqawna." Dalam mimpi itu Nabi katakan kepadanya, datangilah Umar sebagai khalifah dan sampaikanlah salamku kepadanya. Beritahukanlah kepadanya, tidak lama lagi Allah akan turunkan hujan. Setelah itu dia bangun dari tidurnya, ia sampaikan salamnya Nabi, ia sampaikan informasi yang Nabi nyatakan tadi kepada Sayyidina Umar, dan setelah itu tidak lama hujan pun turun. Nah, ini setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat. Yang terakhir, yang kelima, Zakar al-Hafiz Ibnu Katsir, "Inna syi'aral muslimin fi mawqi'atil Yamamah kana ya Muhammadah." Tahu slogannya sahabat setelah Nabi wafat di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada satu peperangan namanya Ghazwatul Yamamah. Ghazwatul Yamamah. Ini peperangan antara kaum muslimin, kebanyakan sahabat-sahabat Nabi yang hadir dalam peperangan tersebut menghadapi Nabi palsu, Musailamah al-Kadzab namanya, dari Bani Hanifah. Sahabat-sahabat ini memerangi Musailamah al-Kadzab. Pasukannya juga banyak pada waktu itu. Jadi jangan heran, di zaman itu saja Nabi palsu ada orang percaya, pengikutnya banyak. Zaman itu tidak lama di masa Rasul wafat, itu muncul Nabi palsu, dan Nabi sudah tahu dia adalah Nabi palsu. Dia pernah datang menemui Nabi Muhammad. Malah dia katakan, "Ya Muhammad, engkau Nabi, saya juga Nabi. Kau diberikan wahyu, saya juga diberikan wahyu." Dia nyatakan di hadapan Rasul SAW. Tapi Nabi biarkan, tidak memerintahkan sahabat untuk membunuhnya. Kenapa? Karena kalau itu Nabi lakukan, akan terjadi fitnah setelah wafatnya Nabi. Jangan-jangan yang asli ini Musailamah, sampai Nabi yang ini bunuh ke Nabi itu. Nabi tahu itu, bagaimana nanti terjadinya kejadian-kejadian setelah itu. Makanya Nabi tidak memerintahkan sahabat untuk membunuhnya. Dibiarkan saja. Dia katakan, "Ya Muhammad," ala sabilil hikayah. Ini Musailamah al-Kadzab mengatakan di hadapan Rasul, "Engkau Nabi, saya Nabi. Engkau diberikan wahyu, saya juga diberikan wahyu. Sekarang begini saja, kita bagi wilayah. Engkau bagian timur, saya bagian barat. Sebagian bumi milikmu, sebagian bumi lagi milikku." Dah, Nabi biarkan. Tidak diperintahkan dibunuh. Nanti ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar memimpin hanya 2 tahun. Baru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat-sahabat lainnya, mereka memerangi Musailamah al-Kadzab. Ketika berperang dengan Musailamah al-Kadzab, yang membunuh Musailamah al-Kadzab yaitu Wahsy. Wahsy yang membunuh paman Nabi, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib di Ghazwatul Uhud. Dia mengatakan, "Qataltu khairan nas fil jahiliyah wa qataltu syarran nas fil Islam." Dulu saya membunuh sebaik-baiknya manusia di masa jahiliyah. Sekarang saya membunuh seburuk-buruknya manusia di masa Islamnya saya. Dia ingin membalas kesalahannya. Namanya Wahsy.
Nah, peperangan ini namanya Ghazwatul Yamamah. Apa slogan kata Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah kitab beliau? Slogannya sahabat ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab, mereka berteriak, "Ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad." Ini tawasul yang sangat jelas. Berani memvonis bahwa mereka syirik. Tidak. Syiar al-muslimin, syiarnya orang-orang Islam, kaum muslimin di peperangan tersebut, mereka berteriak, "Ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami." Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat yang sahih, Nabi ceritakan akan datang satu zaman dari umatku, kalau mereka berjihad fisabilillah, sebelum mereka menghadapi musuh, dikumpulkan semua pasukan. Kemudian mereka berkata, "Hal fikum man sahaba Rasulillah?" Apakah di antara kalian ada orang yang pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad? Mereka mengatakan, "Nah, ada." Walaupun satu orang, kalau ada yang pernah melihat dan bersahabat dengan Nabi, fayagzu fayuftah, maka berperang dengan berkat orang yang pernah melihat dan bersahabat dengan Nabi Muhammad. Fayuftah lahum, Allah menangkan mereka. Datang generasi kedua, berjihad, dikumpulkan semua pasukan, maka dipanggil lagi, diberikan pengumuman, "Hal fikum man sahaba Rasulillah?" Apakah ada di antara kalian orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Rasul? Mereka mengatakan ada. Ayo kita berperang dengan berkat orang ini. Fayagzu fayuftah. Mereka berperang, maka Allah menangkan mereka. Datang generasi ketiga, ketika lagi jihad, dikumpulkan pasukan, diberikan pengumuman yang sama. "Hal fikum man sahaba Rasulillah?" Apakah ada di antara kalian orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW? Ada yang katakan. Maka fayagzu fayuftah. Mereka berperang dan Allah menangkan mereka. Jadi ini beberapa dalil yang sahih dari bab tawassul kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para aulia dan kaum sholihin.